Tanah, Bapak Syahrul Kurniawan SPMP PhD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Magister PTA Dr. Reni Ustiati SPMP. Yang kami hormati Dr. Didik Triwibowo, General Manager Health Safety Environment Adaro Indonesia selaku narasumber kita pada hari ini, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara daring hari ini, Sabtu 28 September 2024, dalam acara Kuliah 3-in-1 Lesson Learn Mind Remediation, mata kuliah Teknik Konservasi dan Remediasi Lahan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, mari kita awali acara pagi hari ini dengan mengucap Bismillah. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Departemen Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya kepada Bapak Syahrul Kurniawan SPMP PhD. Silakan dengan hormat. Terima kasih, Mbak Inggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati narasumber kuliah 3-in-1 hari ini, Bapak Didik Triwibowo. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Departemen Tanah Fakultas Pertanian, ataupun Bapak Ibu dari instansi-instansi yang terkait dengan pengelolaan lahan, bekas tambang. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa program studi Magister Pengelolaan Tanah dan Air, program studi Agroekoteknologi, maupun mahasiswa semuanya, dan juga peserta yang sudah bergabung untuk kuliah 3-in-1 pada pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga pagi hari ini kita bisa mengikuti kuliah 3-in-1 untuk mata kuliah teknologi reklamasi dan rehabilitasi lahan. Nah, perlu saya informasikan bahwa kuliah 3-in-1 ini merupakan gabungan ya, pengajarnya itu gabungan antara dosen Departemen Tanah, dosen dari luar negeri, ya, ahli-ahli dari luar negeri maupun ahli-ahli praktisi dari industri, dunia usaha, dunia industri maupun lembaga-lembaga penelitian ya yang ada di Indonesia. Jadi diharapkan dengan sinergi antara akademisi, praktisi ya, dan juga ditambah dengan ekspert dari luar negeri bisa memberikan gambaran pengetahuan secara komprehensif yang nanti diperoleh oleh mahasiswa maupun peserta kuliah 3-in-1 pagi hari ini. Mewakili Departemen Tanah ya, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Didik Triwibowo yang sudah berkenan untuk menjadi dosen 3-in-1 dari praktisi pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, dan seluruh peserta kuliah 3-in-1 pagi hari ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan saya mengharapkan nanti dari adik-adik mahasiswa S2 PTA ataupun peserta semuanya ya bisa memberikan atau banyak pertanyaan kepada Pak Didi sehingga nanti proses diskusi berjalan dengan baik. Mungkin itu saja pengantar sambutan dari saya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kuliah 3-in-1 saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya kembalikan kepada moderator.
Nih, baik, terima kasih Bapak telah membuka acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dan diskusi oleh Dr. Didik Triwibowo yang dipandu oleh Dr. Reni Ustiati SPMP selaku moderator. Kepada beliau kami persilakan untuk memandu acara. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Master of Ceremony, pada yang saya hormati Ketua Departemen Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Bapak Syarul Kurniawan, SPMB PhD, yang saya hormati Bapak Ibu dosen saya yang ada di Departemen Tanah yang sudah berkenan meluangkan waktunya membersamai kami untuk kuliah 3-in-1 mata kuliah TKRL, Teknik Konservasi dan Remediasi Lahan di pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Didik Triwibowo yang juga sudah mau memberikan sharing ilmu kepada kami semua, di mana Bapak di sini sangat ahli khususnya dalam hal remediasi dan remediasi lahan khususnya di pasca tambang. Kemudian yang saya sayangi teman-teman sekalian, mahasiswa maupun tamu undangan yang sudah join di kuliah 3-in-1 di pagi hari ini. Baik, sebelum memulai kuliah, perkenankan saya untuk menyampaikan mengenai CV beliau, di mana beliau adalah ahli dari PT Indonesia. Teman-teman sekalian pasti tidak asing dengan PT ini. Beliau berada di menjadi staf PT Adaro khususnya saat ini, yaitu Deputy General Manager di Health and Safety Environment PT Adaro Indonesia. Beliau S1 lulus dari Environmental Geology dari UGM, kemudian S2 beliau menyelesaikan di Master of Environmental Management dari the University of Queensland, Australia. Kemudian saat ini beliau sedang menyelesaikan program doktor di Doctoral Program in Environmental Science Universitas Lambung Mangkurat. Dari pengalaman beliau luar biasa untuk health and Safety Environment. Dari tahun 2011 sampai 2013, beliau merupakan tenaga di Copper and Gold Mining di Papua sebagai Chief Engineer Regional and Long Term Hydrology di PT Freeport Indonesia. Kemudian di tahun 2013 sampai tahun 2018, beliau adalah Environmental Manager pada PT Adaro Mine Site Location di Kalimantan Selatan. Kemudian saat ini, mulai tahun 2019 sampai saat ini, beliau adalah Deputy Health Safety Environment atau disingkat HSE dari Division Head of PT Adaro Indonesia. Baik, agar tidak berpanjang lebar dan menyingkat waktu, kami persilakan untuk di hari ini. Silahkan, Bapak. Terima kasih, Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu semuanya. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Bapak. Tolong saya di-invite sebagai co-host ya untuk bisa sharing ya. Ini saya masih belum bisa. Baik, Bapak. Maaf saya terlewat. Ya. Baik, yang kami hormati Pak Syahrul Kurniawan, salam kenal Bapak. Kemudian rekan-rekan semuanya ya, baik rekan-rekan mahasiswa maupun mungkin rekan-rekan saya yang saya juga undang untuk bisa join. Perkenankan saya untuk sharing ya. Sebenarnya masih belum dokter nih, mudah-mudahan segera ujian nih Pak Sarul dan rekan-rekan semuanya. Jadi kita masih sesama mahasiswa ini, jadi saling sharing pengalaman nih. Kebetulan saja saya menjalani beberapa profesi, mudah-mudahan sharingnya memberi manfaat lah untuk rekan-rekan semuanya. Dan tentu nanti saya harapkan ada diskusi interaktif ya dari rekan-rekan di forum ini. Sebentar, sharingnya atau saya kirim ya ke Mbak Reni ini.
Sudah saya jadikan co-host, Bapak. Hmm. Tapi bisa juga saya bantu. Oh ya, ini sudah. Ini sebentar ya. Saya sharing. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat? Ini Sudah, Bapak. Namun belum di ya, sudah ya. Sebentar. Sudah ya? Sampun, Bapak. Sudah muncul Pak Didi. Baik, terima kasih. Baik, rekan-rekan semuanya. Jadi untuk kesempatan pagi ini saya ingin sharing ya, pemulihan lahan bekas tambang untuk manfaat yang berkelanjutan. Jadi untuk judulnya itu remediasi yang diminta ya. Kemudian itu merupakan salah satu konsep ya, nanti kita akan gali lebih dalam berkaitan konsep-konsep pemulihan lahan bekas tambang yang tentunya pada akhirnya kita harapkan lahan bekas tambang ini bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan baik secara lingkungan, kemudian sosial dan juga ekonomi. Baik, tadi sudah dikenalkan Ibu Reni ya, saya lanjut saja. Untuk sharing nanti yang pertama ini kita akan melihat ya konsep-konsep remediasi, reklamasi, tapi sebelum itu kita akan melihat apa sih bisnis pertambangan itu, isu-isunya apa, kemudian tantangannya bagaimana, dampaknya baik yang positif maupun yang negatif seperti apa. Itu untuk memberikan konteks kita, konteks mengenai pemulihan lahan bekas tambang. Kemudian yang kedua, kita akan diskusikan berkaitan dengan peta jalan pemulihan lingkungan lahan bekas tambang. Dan kita akan melihat konteks pemulihan lahan bekas tambang seperti apa. Kemudian kita coba membedah regulasi berkaitan dengan kriteria keberhasilan reklamasi dan pasca tambang. Nanti kita akan lakukan back analisis ya dari yang diminta pemerintah itu apa yang harus perusahaan siapkan atau lakukan. Kemudian kita akan lihat proses pemulihan lahan melalui reklamasi. Kenapa bukan remediasi gitu ya? Nah, nanti kita akan terjawab di bab 2 ini. Kemudian yang ketiga, saya beri judul reklamasi plus-plus gitu ya. Plus-plus dalam konteks ini adalah bagaimana nantinya reklamasi itu bisa mendukung keberlanjutan fungsi lingkungan, sosial, dan ekonomi lahan bekas tambang. Ada beberapa pendekatan yang diacu gitu ya. Yang pertama landscape dan juga hidrologi. Kebetulan juga tadi disampaikan ya bahwa saya punya pengalaman juga sebagai chief engineer ya hidrologi ya di Freeport Indonesia. Ini juga mudah-mudahan juga bisa memberikan sharing ya pengalaman kenapa kita menggunakan pendekatan ini. Kemudian peningkatan potensi pemanfaatan secara sosial dan ekonomi. Kemudian monitoring juga plus-plus, jadi yang dimaksud di sini bagaimana memanfaatkan teknologi untuk memonitor hasil-hasil reklamasi yang telah dilakukan gitu. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. Baik, saya lanjutkan pendahuluan. Rekan-rekan mungkin sebagai pendahuluan saya tayangkan videonya. Halo Sobat Tekno, kali yuk simak video ini. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan,
dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Tahapan kegiatan pertambangan yang pertama yaitu penyelidikan umum atau biasa disebut prospeksi. Prospeksi merupakan kegiatan penyelidikan, pencarian, atau penemuan endapan mineral berharga yang bertujuan untuk menemukan keberadaan atau indikasi adanya mineral yang memberikan harapan untuk diselidiki lebih lanjut. Setelah dilakukan kegiatan prospeksi, tahapan selanjutnya yaitu eksplorasi. Eksplorasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang endapan mineral yang meliputi bentuk, ukuran, letak, kedudukan, kualitas atau kadar endapan mineral, serta karakteristik fisik dari endapan mineral tersebut. Melalui kegiatan eksplorasi ini, kita dapat mengetahui dan mengenali seluruh komponen ekosistem yang ada sebelumnya, sehingga tahap eksplorasi ini berperan pada tahap reklamasi nantinya. Selanjutnya yaitu tahap studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan perencanaan tambang secara teknis, ekonomi dan lingkungan, agar dalam pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan dengan baik dan aman terhadap lingkungan. Untuk mendukung keberjalanan kegiatan pertambangan, pasti diperlukan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung. Konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan fasilitas penambangan sebelum operasi penambangan dilakukan. Persiapan tersebut meliputi akses jalan tambang, perkantoran, bengkel, mes karyawan, fasilitas komunikasi, dan pembangkit listrik, serta fasilitas pengolahan mineral. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya. Pada tahap penambangan ini, terdiri dari pembongkaran atau penggalian, pemuatan ke dalam alat angkut, dan pengangkutan ke fasilitas pengolahan maupun dipasarkan apabila tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Mineral yang sudah selesai ditambang pada umumnya harus diolah terlebih dahulu di tempat pengolahan. Hal ini disebabkan karena mineral masih tercampur dengan pengotornya. Kegiatan pengolahan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. Sedangkan hasil dari pemurnian adalah produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal, sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri. Selanjutnya yaitu kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar, di mana tujuan utamanya untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Kegiatan yang terakhir yaitu pasca tambang. Pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Gimana Sobat Tekno? Baik, rekan-rekan, jadi itu tadi gambaran singkat ya, proses pertambangan itu melalui berbagai tahapan ya, mulai dari eksplorasi sampai yang terakhir tadi adalah pasca tambang. Ya, pasca tambang tadi disampaikan adalah upaya rencana sistematis untuk memulihkan fungsi lingkungan, dan juga ada dua lagi itu sebenarnya, itu fungsi sosial dan ekonomi tentunya ya, sesuai dengan kondisi lokal. Nah, kembali kalau kita lihat rekan-rekan, untuk karakteristik tambang itu tidak terbarukan. Jadi pembentukannya itu jauh lebih lambat dibandingkan rate eksploitasinya. Batu bara katakanlah itu bisa umurnya dia terbentuknya 30 juta tahun yang lalu, gitu ya, tergantung karakteristiknya. Tapi yang jelas
Nah, ini semua mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kemudian sebarannya tertentu ya. Jadi di Jawa mungkin tambang batu bara mungkin ada kecil gitu ya, tetapi sebaran yang ada di Kalimantan dan di Sumatera karena kontrol dari kondisi geologi. Kemudian tadi kalau kita lihat rekan-rekan untuk melakukan proses penambangan diperlukan teknologi, tentunya ada investasi modal di situ dan SDM ya yang diperlukan untuk mengoperasikan proses tambang. Kemudian karena sorry, suara saya terdengar kok di mute ya. Sebentar, Bapak. Sudah. Ya, udah ya, oke. Ya, karena dia resiko tinggi, baik itu terhadap keselamatan kerja ya dan kesehatan gitu ya, kemudian juga terhadap lingkungan, maka regulasi dari pemerintah, baik itu aspek teknis maupun K3 dan lingkungan hidup itu sangat ketat. Jadi dikenal sebagai Sudah highly paham kan apa regulated ya. Baik, saya lanjutkan. Ini yang menarik ya. Jadi mungkin di beberapa tahun terakhir ya industri tambang khususnya batu bara itu banyak sekali disorot. Kenapa? Karena dianggap menghasilkan emisi yang tinggi, kemudian juga apa namanya emisi ya dampak lingkungannya juga disorot signifikan gitu. Sehingga banyak investor yang mengeliminasi ya perusahaan-perusahaan tambang batu bara dari portofolio sahamnya gitu ya. Jadi ini memang tantangannya. Ini isu di industri tambang. Tetapi kenapa masih diperlukan gitu ya? Nah, memang tantangan yang ketiga ini bagaimana membalancing, menyeimbangkan antara aspek ekonomi karena manapun kebutuhan akan barang tambang, khususnya batu bara gitu ya, itu masih diperlukan. Bagian besar bauran energi di Indonesia gitu ya, secara nasional ini signifikan juga dari batu bara dan secara harga lebih ekonomis. Itu ada manfaat dari sisi penggunaan utility. Kemudian dari sisi menghasilkan dampak ekonomi secara lokal, regional maupun nasional juga cukup signifikan. Namun tidak bisa dipungkiri ada dampak lingkungan dan juga sosial gitu ya. Ini breakdown-nya, ini scoring-nya gitu ya. Nah, dianggap gimana ini keberlanjutan dari tambang batu bara. Kemudian tidak hijau emisi tinggi. Nah, ini yang harus dijawab oleh perusahaan-perusahaan tambang begitu. Nah, secara internasional, rekan-rekan sebenarnya ada namanya semacam badan gitu ya, International Council on Mining and Metals. Jadi ini yang menjawab tuntutan dari secara global gitu ya. Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan ini penting karena ini kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang besar gitu yang global dia mengadopsi ada 10 prinsip untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, poin 5 sampai 8 ini kaitan dengan lingkungan ya, khususnya ya, bagaimana harus melakukan improvement terhadap kinerja lingkungan, health and safety. Jadi di perusahaan itu, perusahaan tambang selalu ada divisi atau departemen yang mengurusi environment, health and safety. Kemudian juga biodiversity ini juga menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tambang bila ingin dianggap sesuai atau eligible sebagai perusahaan yang green ya secara ESG-nya. Nah, jadi kalau kita listing isu-isu utamanya, yang utama adalah perubahan bentang alam, kemudian dampak keanekaragaman hayati, kualitas air dan emisi. Nah, selain hal yang berkaitan dengan isu lingkungan ya masyarakat sosial begitu ya, sebenarnya kita tidak bisa pungkiri bahwa tambang ini juga memberikan dampak positif ya terhadap penciptaan lapangan kerja,
kontribusi terhadap PDB ya, bahkan saya nggak sebut kabupatennya, ada kabupaten-kabupaten di Kalimantan itu hampir mungkin 90% itu pendapatannya dari sektor tambang dan turunannya gitu. Ini berarti ketergantungan yang cukup tinggi. Saat ini oke, tetapi ke depan sebenarnya perlu apa namanya dipikirkan bagaimana jika tambang itu selesai, dan tambang pasti selesai begitu. Itu yang menjadi nanti konteks kita bagaimana secara lingkungan, tidak hanya di situ tapi juga bermanfaat ya secara lingkungan, kemudian sosial dan ekonomi. Ini dampak positifnya. Oke. Nah, rekan-rekan tadi sudah melihat videonya ya. Jadi saya ingin membawa rekan-rekan ke dalam konteks tambang dan reklamasi. Oke, ini satu poin-poinnya ya. Dari gambar ini sebelah kiri hijau, kemudian sebelah kanan adalah juga hijau gitu ya. Hijaunya mungkin lebih hijau yang natural gitu ya, tetapi karena ada apa namanya cadangan batu bara ya dalam hal ini yang bisa dioptimalkan untuk ditambang dan memberikan kemanfaatan, itu dilakukan. Jadi ini prosesnya. Jadi yang sebelumnya hijau ini harus ditebang dulu pohon-pohonnya, kemudian topsoilnya disimpan gitu ya, kemudian harus mengangkut atau memindahkan overburden, jadi batuan penutup baru bisa mendapatkan batu bara. Ya, karena ini menghasilkan sebuah void ya, ya ini harus ada upaya pemumpaan dan lain-lain. Void ini akan pasti terbentuk di operasional tambang terbuka. Makanya harus diperhatikan nantinya proses reklamasinya agar tidak misalkan menghasilkan air asam tambang. Jadi seperti ini. Jadi pergerakan mulai dari kondisi awal seperti ini bisa menjadi kondisi yang juga sama, tetapi sama dalam hal peruntukannya, tidak sama bentuknya dengan kondisi awal. Ya, ini nanti kita bahas mengenai konsep remediasi, reklamasi maupun restorasi gitu ya. Baik. Coba Tia. Oke, rekan-rekan, kalau kita lihat ya, ini kondisi tambang seperti ini pasti kalau aktif ya, yang ada adalah cuman batu dan bahan galian gitu ya. Hijaunya sangat-sangat sedikit ya. Nah, nantinya kita ingin merubah menjadi hijau kembali, tetapi tentu tidak seperti kondisi semula gitu ya. Nah, apakah ini bisa kita akan menjadi kenyataan? Apakah ini hanya ilusi? Ya, akan menjadi ilusi jika dari sisi regulasi itu penerapannya lemah gitu ya, yang tidak menjalankan regulasi nggak disanksi gitu ya. Nah, ini akan susah gitu untuk bisa membayangkan lahan bekas tambang bisa hijau kembali. Kemudian kalau perusahaan tidak ada komitmen, tidak ada perencanaan, ya akan susah seperti ini. Meskipun ada perencanaan, ada komitmen, tapi nggak disediakan budget maupun sumber daya yang memadai, ya tidak mungkin bisa melakukan atau membentuk kondisi lahan bekas tambang yang baik seperti ini. Karena ada tantangan-tantangan lainnya tidak cukup, tapi perlu SDM. Gitu. Jadi kalau reality, ya ini kebalikan dari jika kondisi di atas ini, ilusi ini ada. Oke, kita akan lanjutkan rekan-rekan peta jalan pemulihan lahan bekas tambang. Oke, nah untuk mewujudkan realitas lahan bekas tambang yang produktif gitu ya, ini ternyata tidak mudah karena ada beberapa tantangan yang untuk mewujudkan itu. Kalau di tambang pasti yang pertama berkaitan dengan lahannya. Lahannya itu yang marginal ya. Selain marginal nanti kita lihat itu karakteristiknya seperti apa. Selain marginal juga potensi air asam tambang. Mungkin sangat sering sering kita dengar gitu ya, air asam tambang gitu ya. Dampaknya apa sih begitu? Kemudian yang juga jelas karena tidak ada tutupan lahan, ya erosi dan sedimentasi begitu. Jadi ini beberapa tantangan yang dihadapi meskipun
niatnya udah oke gitu ya, tapi kalau SDM-nya belum tidak mumpuni, kemudian budgetnya tidak ada, ini ya akan gagal gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana dengan referensi ya? Kalau kita lihat referensi ya, ini beberapa kata yang mungkin sering kita dengar ya. Ada restorasi, ada rehabilitasi, ada reklamasi, ada replacement gitu ya. Tapi dari ilustrasi ini terlihat ya, kalau kondisi awal ini ya naturalnya seperti itu, kemudian ada bahan galian yang ditemukan. Kalau restorasi itu benar-benar mengembalikan sedapat mungkin sesuai dengan kondisi sebelumnya. Ini namanya restorasi. Yang kenapa regulasi Indonesia tidak menyebutkan kata restorasi ya, karena itu tidak mungkin ya secara teknis ya. Kalau namanya juga tambang itu mengambil galian dalam jumlah besar ya, nggak mungkin lubangnya itu bisa ditutup kembali seperti semula gitu. Kemudian ada konsep rehabilitasi ya kurang lebih yang mengembalikan ke fungsi sebelumnya, namun ada perbedaan yang cukup mencolok ya, tapi secara fungsi kurang lebih sama. Replacement itu lebih ke prinsip reklamasi. Kita sesuaikan dengan peruntukan selanjutnya. Misalkan yang dana pasca tambang coba kita manfaatkan, kalau di peraturan kita sebut reklamasi bentuk lain. Bisa untuk sumber air baku, bisa untuk perikanan, bisa untuk pariwisata, begitu ya. Nah, ini itu mengganti fungsi sebelumnya yang sebelumnya natural di fungsi yang kita rencanakan peruntukannya seperti itu. Nah, ini sebenarnya detail bagaimana proses dari lahan bekas tambang yang ditinggalkan, terlantar, gitu ya. Terus dilakukan natural reclamation, ada intervensi, dan lain-lain. Nah, kemudian ada proses. Ini adalah bagaimana membuat lahan tadi setelah ditambang itu menjadi lahan yang produktif, baik itu untuk ekosistem kembali atau untuk kehutanan ataupun reservoir air gitu. Jadi ini juga tentu ini site spesifik ya, sesuai dengan kondisi itu ada. Oke, kalau kita lihat, jadi kalau kita dari kondisi yang ilusi reality tadi, ini ya, kondisi akhir setelah bahan tambangnya udah selesai, apa yang ditinggalkan? Ini masih ada final void yang akan terisi air. Kemudian masih ada gundukan lahan masih belum direvegetasi. Ini ada potensi kontaminan. Nah, kita membayangkan isinya akan hijau seperti apa? Ini yang sustainable gitu ya. Jadi site bekas tambang itu aman secara lingkungan ya, kemudian itu sedang tinggi atau gimana? berfungsi, kemudian juga berpotensi untuk mensupport pemanfaatan lahan lainnya begitu. Melalui proses apa itu? Jadi mediasi, kemudian reklamasi ataupun restorasi. Remediasi wajib gitu ya. Kenapa? Karena kita harus menghilangkan, mengeliminasi semua bahan pencemar yang mungkin ada pada saat proses penambangan. Ini dilakukan oke. Kemudian reklamasi. Ini adalah upaya penataan lahan dan revegetasi untuk tujuan lain yang produktif. Ini reklamasi. Restorasi ini tidak ya. Restorasi ini proses pemulihan lahan agar kembali ke bentuk semula sebelum penambangan. Tentu tidak memungkinkan secara teknis. Tapi Bapak Ibu semuanya, goal-nya ini harus tercapai. Goal Sustainable Post Mining Landscape ini harus dengan kita melakukan upaya remediasi dan reklamasi. Kami ya rekan-rekan bahwa tujuannya adalah landscape, namun secara peruntukan bisa jadi lebih produktif, lebih lahan bekas produktif dibandingkan kondisi sebelum penambangan. Selanjutnya rekan-rekan.
Nah, yang namanya reklamasi itu tidak hanya nanam pohon ya, tidak hanya nanam pohon selesai begitu ya. Tetapi reklamasi itu cakupannya adalah keseluruhan area tapak bekas tambang. Jadi yang ditambang gali, kemudian timbunan, bangunan, semua itu harus direklamasi dan itu uh, menjadi kewajiban dari regulasi. Kalau kita lihat ini adalah topografi mungkin kecilnya. Ini topografi net ya, rapat agak-agak gray ini yang bekas tambang, landai lebih rata gitu ya. Ini perubahan landscape-nya. Ini adalah boundary gate. Nah nanti untuk yang daratan seperti ini yang nanti gitu ya harus ditanami tanaman ya dengan jenis tertentu, fast growing dan slow growing. Kemudian yang void-nya atau tambangnya ini juga harus direklamasi, nggak boleh ditinggalin, nggak boleh airnya asam. Jadi kan untuk apa? Nah, bisa jadi danau bekas tambang ya. Adalah danau pasca tambang. Nanti regulasinya juga diatur kriteria keberhasilannya seperti apa. Kalau dikatakan danau ini untuk gitu ya, ya di situ harus jelas kriteria kualitas air, kuantitas, kemudian juga manfaatannya nanti kemana, itu harus jelas dan itu regulasi sudah sangat jelas ya, tinggal implementasinya tentunya. Jadi key point-nya adalah eh, semua lahan tapak bekas tambang tanpa kecuali itu reklamasi tidak hanya untuk revegetasi, namun lain ya, yang kayak ini kan nggak mungkin ditanam ya, nggak mungkin ditimbun dulu, secara teknis tidak mungkin. Sehingga diberikan opsi oleh pemerintah yang namanya reklamasi bentuk lain. Intinya kemanfaatan lahan bekas tambang daratan ataupun perairan harus memberikan kemanfaatan secara lingkungan, sosial dan lingkungan. Oke, jadi ini ya key point-nya, key miss-nya adalah semua area bekas tambang harus dan wajib direklamasi. Oke, kan. Nah, kapan diperlukan remediasi? Rekan-rekan lihat tambang seperti itu mungkin image, waduh, bening sekali, jernih gitu ya. Tapi coba pH-nya, TSS-nya, TSS jelas pasti rendah ya, jernih, dasarnya aja kelihatan. Kemudian logam terlarutnya atau sulfat. Kalau rekan-rekan nanti jalan-jalan gitu ya ke tambang ya jangan lupa bawa, kalau nggak bawa pH meter ya kertas lakmus gitu. Cek dulu pH, langsung nyemplung ya. Ini bahaya nanti bisa giginya bisa terus ya karena pH-nya. Ya, saya sudah kasih clue-nya. Jadi dibuat asesmennya, coba dilihat key parameternya apa saja ya. Tentu TSS ya ini jelas aman. pH. pH-nya ternyata sejenis ini pH-nya 4,18. Pemerintah itu 6 sampai artinya ini masuk kategori apa ya? Kategori air gitu ya. Tapi kita lihat dulu ya. Kemudian pemerintah mengatur kandungan logam, kemudian besi dan mangan ya. Ini oke. Ini jadi baku mutu ya. Oke, kemudian sulfatnya seperti apa? Ini indikator adanya oksidasi dari pirit ya atau materi asam tambang. Oke, secara analisis kualitas air ini ya karena pH-nya sudah rendah gitu ya. Tetapi memang untuk parameter itu, tetapi harus ingat bahwa proses ini terus di sumbernya gitu ya. Ini akan berevolusi sehingga perlu dilakukan upaya remediasi. Karena tanpa upaya remediasi ini panjang akan berubah seperti apa? Akan jadi semakin asam. Nah, semakin asam seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Ini adalah proses lanjut yang menunjukkan bahwa lokasi ini asam tambangnya sudah tahap yang sudah toksik gitu ya. Jadi ini pasti pH-nya sudah sangat rendah, kemudian logam tinggi dan ini melarutkan terus logam-logam berat di sekitarnya. Ini bisa
ratusan tahun gitu ya. Pengalaman saya di Indonesia, di Freeport ya, uji Leach Column ya. Leach Column itu kita materi pembangkit asam itu reguler ya, disiram dari atas, kemudian setelah melimpahkan tersebut diukur pH-nya, logamnya. Itu proses itu masih 20 tahun ya. Karena lab-labnya nah itu di alam itu bisa ratusan tahun, dan ini nggak mungkin kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Nah, ini pastinya perlu remediasi gitu ya. Remediasi bisa secara ini dengan kapur, dengan NaOH, ini pada saat aktif iya. Kemudian basah buatan, kemudian ada fitoremediasi, bioremediasi. Nah, ini beberapa berkaitan dengan pemanfaatan mikroorganisme, ini bisa dilakukan gitu ya, untuk meremediasi ini. Tetapi yang paling utama sebenarnya adalah mengenkapsulasi ya, menutup dari sumber material pembangkit asamnya gitu. Ini seharusnya sudah tidak ada lagi di tambang-tambang modern ya, karena itu sudah ada identifikasi geokimia. Kalau ada material pembangkit asam harus dienkapsulasi sehingga tidak ada reaksi oksidasi ya, karena bertemu dengan material sulfur air maupun oksigen. Oke. Nah, mungkin lebih kaitan tambang ya, bagaimana sekarang dikembangkan ke arah pemanfaatan ini ya, mikroorganisme, kemudian juga tumbuh-tumbuhan, bahkan juga domestik ini bisa gitu ya. Nah, ini masih pasangan pemanfaatan ini. Nah, mungkin kalau rekan-rekan tertarik ya bisa melakukan penelitian. Jadi ini gravel constructed wetland, ini walnut ya. Kalau ini di luar ya kita bisa ganti cangkang sawit misalkan ya. Nah, dan ini secara penelitian oke, bisa menetralisir asam dan juga menurunkan kandungan logam berat. Oke, kita belum jalan dulu, kita stop dulu ya rekan-rekan. Kita kompleksitas masalah yang dihadapi gitu ya. Jadi tadi kita bisa melihat bagaimana lahan marginal, ya aspek biologinya, geologi dan fisik lahan reklamasi seperti apa. Kemudian secara hidrologi juga interaksinya, ini yang juga bisa memperparah penyebaran kontaminan gitu ya. Kenapa di Australia tidak menjadi ya berkaitan dengan ini? Karena curah hujannya sangat rendah gitu, sangat rendah, sehingga baik proyek untuk reklamasi revegetasinya tidak gitu, termasuk air asam tambangnya gitu. Kemudian saling keterkaitan antara komponen lingkungan. Oke, ya. Kemudian ternyata kalau kita renungkan cukup ini ahli di bidang tanah saja atau pertanian saja atau ini perlu kolaborasi tentunya ya, baik secara disiplin ilmu dan juga kolaborasi antar pelaku pertambangan, terutama perusahaan tambang, akademisi. Wah, ini salah ketiknya. Akademisi, ya, makanya ini tadi disebut 3-in-1 ya. Jadi kolaborasi itu penting gitu ya, pemerintah dan LSM. Rekan-rekan yang di akademisi juga punya lahan untuk diteliti di perusahaan tambang dari universitas untuk membantu yang kaitan dengan biogeofisik, pemenuhan fungsi lingkungan. Setelah kita renungkan ya, kita lanjutkan ya. Jadi mediasi itu dilakukan jika ada kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan potensi pencemaran lingkungan ya. Kalau itu nggak ada, kita berarti spektrumnya itu dari negatif gitu ya. Kalau lahannya itu punya potensi arah asam tambang, dia berarti 0 ya, kita nolkan dulu. Jadi setelah ada remediasi, tentu kita bisa mulai proses reklamasinya. Mbak Reni, suara saya masih cukup jelas, Mbak Reni? Masih jelas, Pak. Jelas ya, oke. Baik.
rekan-rekan, kalau kita lihat reklamasi itu dari sisi ini banyak yang mengatur lah, dari undang-undang, kemudian PP, kemudian Permen dan Kepmen gitu ya. Mungkin yang sifatnya teknis diatur Permen 60 dan SDM ya. SDM itu energi sumber daya mineral 1827. Ini mengatur untuk reklamasi di kawasan hutan. Jadi yang lokasinya di kawasan hutan itu wajib punya izin pinjam pakai ya, pinjam pakai kawasan. Reklamasinya acuannya adalah Permenhub. Sementara yang area di luar kawasan hutan di SDM. Oke, kalau lihat detailnya nanti kita akan gunakan regulasi ini untuk back analisis. Yang dimaui pemerintah itu seperti apa, gitu ya? Ini yang dimaui adalah dari sisi kegiatan ada 3 poin untuk penataan lahan, penata guna lahan, revitalisasi dan penyelesaian akhir. Kita lihat penata gunaan lahan ya, 60% ya, mungkin perspektifnya ke stabilisasi lahan bekas tambang begitu ya. Kalau yang berkait yang kehutanan ini 50% penataan, kemudian revitalisasi 50% penanganan kehutanan. Tapi secara apa namanya filosofinya kurang lebih sama ya proses untuk revitalisasi. Nah, kenapa saya bilang sama? Ternyata kalau mengapa penataan permukaan lahan itu penting dari sisi Permenhub maupun SDM gitu ya? Karena ini apa namanya? Ya ini basic dulu. Kita nggak bisa nanam kalau lahannya belum siap, kalau lahannya masih erosi gitu. Jadi ini juga terkonfirmasi dari hasil yang banyak sekali publish ya di jurnal-jurnal ilmiah bagaimana prinsip apa pendekatan landscape secara landscape ya, penataan lahan dan revegetasi itu suatu hal yang tidak terpisahkan gitu. Jadi ini kalau kita bandingkan untuk erosi sedimentasi ini mengapa penting dilakukan ya, ya ini ada referensinya. Kemudian revegetasi ini juga banyak referensinya untuk pemulihan fungsi ekosistem gitu ya. Kemudian jenis-jenisnya, komposisinya seperti itu, ini juga penting. Jadi kita lihat tidak ada yang salah, tidak ada yang apa namanya sudah oke si regulasinya ya, tinggal implementasinya. Nah, oke, back analysis yang pertama. Jadi kalau kita buat dalam diagram alir regulasi tadi ya, untuk Permenhub ya, ini penataan lahan, ini apa saja yang harus dilakukan subaktivitasnya, kemudian erosi apa saja yang harus dilakukan, revegetasi ini apa saja yang harus dilakukan. Dengan mengikuti alur ini untuk kriteria keberhasilan di kawasan hutan dipinjam untuk tambangan ini bisa dipenuhi. Ini yang untuk SDM juga sama seperti ini. Di ada penambahan penanaman tanaman cepat tumbuh ya. Nanti kita fokusnya akan saya berikan foto-fotonya ya. Kenapa penting untuk tanaman jenis lokal? Secara spesifik diatur nih kalau tambang ini tahu nih bahwa bisa tambang sehingga ini diatur ya di kegiatan revegetasi. Kemudian bagaimana perusahaan itu mengadopsinya ya sudah kita ikutin saja follow flowchart tadi. Jadi kalau 2 bagian besar ya penataan lahan atau ya mulai timbunan yang tadi ya batuan yang menutupi batu bara lah katakan seperti itu, kemudian ditutup dengan topsoil, kemudian drainasenya diatur, baru mulai revegetasi. Nah untuk meningkatkan fungsi hanya peruntukan lingkungan, kalau kita bicara pasca tambang pemulihan fungsi sosial dan ekonomi. Oke. Ini hanya ilustrasi lapangan. Ini kondisi setelah penebaran topsoil yang kita ukur dulu ya. Erosinya belum ada gitu ya. Ini kita ukur gitu ya. Ya bisa secara visual bisa sampaikan bahwa ya erosi
lebih besar dibandingkan yang di bawah gitu ya, untuk ton per hektarnya. Jadi ini yang menjadi indikasi bahwa bagaimana pentingnya ya pengelolaan erosi dan sedimentasi ya di dalam regulasi tadi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana untuk kesuburan tanahnya? Kita pernah coba sampel tanah dengan kedalaman sampai dengan 90 cm, area reklamasi ini yang sudah berumur lebih dari 15 tahun. Nah, memang mungkin ya kontrol lebih dulu ya, karena ternyata topsoilnya awalnya itu, ini rekan-rekan ilmu tanah yang bisa membahas detail ya, tapi sebenarnya saja ya, untuk organiknya juga justru lebih tinggi yang di bawah gitu ya, apakah terkomposisi justru terakumulasi di bawah atau apa, tapi secara faktanya seperti itu. Tapi yang menarik adalah rekan-rekan, kalau kita lihat kerapatan jenis ya, density-nya itu untuk lahan bekas tambang itu pasti tinggi dari original. Kenapa? Ini di atasnya dulu kan lalu lalang di heavy duty dump truck gitu ya, yang sangat-sangat besar, katanya itu intensif, sehingga di kerapatan jenisnya itu tinggi, infiltrasinya bisa. Namun ini kita ambil sampel di luar area tambang gitu ya, di perkebunan ya, ini perkebunan karet gitu. Ya mungkin pas ya disitulah juga rendah juga gitu ya, bukan sangat rendah, tapi secara eh, lebih rendah dibandingkan area reklamasi. Oke, apapun itu ya rendah atau tidak reklamasi ya agar nanti subur gitu ya, artinya pemupukan, pemeliharaan yang konsisten sehingga tanaman itu akan tumbuh subur. Ya ini contoh saja, contoh real ya. Oke, kemudian untuk erosi dan sedimentasi ya, tambang ini ya nggak ada apa-apanya ya, cuman batuan seperti ini, sehingga bukan teknik khusus untuk bisa menghijaukan lereng ini. Jadi ini harus ada jet net gitu ya, karena pekerjaan juga seperti ini ya. Ini ada safety juga harus diperhatikan ya, kalau kepleset ke bawah ini bahaya. Maka ini penebaran ada jet netnya, kemudian baru disemprot dengan hydroseeding. Tujuannya apa? Agar nanti lereng ini cover crop. Nah, setelah 3 bulan ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ini ada netnya, kemudian ini yang di hydroseeding. Nah, ini nanti mengurangi erosi tebing, tidak berkembang. Kemudian kualitas air nanti ini semua akan menuju ke dalam void atau lubang bekas tambang. Kan kalau ini erosi, voidnya TSS-nya. Makanya kita lakukan dengan hydroseeding di Oke, mungkin saya agak lompat sedikit. Kalau mau nanam ya harus disiapkan persemennya. Ini persemen cukup baik, ya, cukup modern gitu ya. Bahkan sudah mengaplikasikan tidak menggunakan polybag plastik ini, tapi polybag langsung bisa terdegradasi. Ini hal yang positif ya, saya sampaikan contohnya saja. Kemudian juga bisa penyediaan menggunakan kultur jaringan rekan-rekan, namun ini nggak hanya untuk tujuan-tujuan spesifik ya. Ada anggrek langka yang kita coba kembangkan di sini. Ternyata cukup rumit ya kalau untuk skala produksi besar di lab khususnya di Adaro ini belum bisa ya. Nah, untuk tanaman-tanaman langka gitu. Kita lihat ya, ini 3 lahan yang berbeda kondisinya. Ini yang sudah di cover crop, kemudian yang sudah direvitalisasi dengan penanaman pohonnya, bisa dibandingkan ya secara ya seperti itu. Baik, oke, berkaitan dengan cover crop ya. Kalau tadi kita lihat kalau yang lahannya gersang ya, kalau cover crop tentu kita juga harus buat bahwa akan dipeliharaan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman pokoknya. Jadi ini cover cropnya terlalu dominan sehingga perlu dilakukan pemeliharaan. Tapi secara erosi ini tidak terjadi erosi yang intens gitu ya.
Tapi secara untuk berkaitan dengan penanaman pohon tanaman pokok ini, ya ini juga perlu dilakukan mungkin penyesuaian ya, komposisi jenis, kemudian banyaknya bibit yang disemprotkan gitu, sehingga antara maksud untuk pengendalian erosi dan juga tidak mengganggu tanaman pokok ini bisa tercapai dua-duanya. Oke, ini kita menginjak poin yang ketiga, ini reklamasi plus gitu ya. Plus itu dalam artian apa ya? Secara lingkungan, kemudian secara sosial dan secara ekonomi ini kemanfaatannya itu didapatkan dan itu berkelanjutan begitu. Nah, ini beberapa referensi saja sebenarnya untuk ada dua ya. Jadi ada landscape yang berkaitan dengan penataan lahan, penataan bentang lahan agar itu lahan bekas tanah dengan perairan bisa terhubung dan meningkatkan kemanfaatan baik lingkungan, sosial maupun ekonomi. Jadi mulai dari ini sebenarnya mendesain tujuan akhir dari pemulihan lahan bekas tambang ya, yang untuk fungsi yang berkelanjutan. Dan contoh untuk Kalimantan Selatan begitu. Jadi kalau secara konteks morfologi, topografi, bagian hijau ini ada yang bahkan ditetapkan sebagai taman hutan rakyat, ini hutan lindung itu. Ini memang di puncak perbukitan. Nah, perbukitan ini memisahkan Kalimantan Selatan menjadi dua bagian ya. Ini ke arah dari batu bara yaitu terutama yang ada di Kalimantan ya sampai ke atas. Dalam konteks spasial, lokasi tambang itu benar-benar strategis ya, karena dia berada di antara hutan lindung yang berada di atas, kemudian ini sebaran dari pemukiman, ini kabupaten ya, baik sebelah barat maupun di sisi bagian timur. Nah, apapun yang terjadi di antara ini, dan ini kebetulan menerus ya, kalau kita tidak aware terhadap pengelolaan lingkungan, ya nanti akan terdampak nih ada di hilir. Karena apa? Kalau kita mungkin melihat satu tambang saja, ya akan kecil. Tapi kalau kita memperhitungkan dampak kumulatif dari keberadaan tambang yang misalkan tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang baik, itu akan menjadi dampak besar yang masif gitu ya. Nah, ini menjadi penting landscape tambang kita daerah aliran sungai yang bisa menghubungkan itu adalah air gitu ya. Kalau hujan di hulu seperti ini dan di sini banyak air asam tambang, bisa kita bayangkan dampak ke arah ini. Rekan-rekan mungkin yang tertarik ya, ini ada gap-nya ya, adalah saat ini penelitian ya hanya di lokasi misalnya Danau Pasir Tambang ya, Danau Pasir Tambang reklamasi di area situ, tapi keterhubungan konektivitinya itu dibahas gitu ya. Padahal secara secara faktual ya konektivitas hidrologi itu terjadi. Hidrologi ini menjadi bahan karena di situ nanti sedimen, kemudian energi, kemudian logam berat itu tertransport di lokasi resipiennya di bawah. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat lebih detail, rekan-rekan, secara sederhana seperti ini. Setiap tambang terbuka, sudah batu tambang. Lubang bekas tambang ini akan menerima air dari reklamasi di sini, di atasnya, pasti ya.
Kalau terjadi overflow pasti ke arah hilir. Memang ada beberapa tambang yang lokasinya mungkin rendah ya, apa namanya, sungainya mungkin sejajar dengan tambang, tetapi apa namanya, lubang bersih air pasti akan ada overflow. Nah, kalau kita ini bisa jadi tapak bekas tambangnya hanya sampai ke titik penahatan, di mana di situ kualitas airnya harus setelahnya. Jadi maksud dari slide ini adalah ternyata ada keterhubungan dari lahan bekas tambang batubara, bekas tambang gitu saja ya, area alami yang berada di hilir. Ini dalam konteks tadi ya di Kalimantan Selatan. Artinya apa? Artinya penting sekali untuk menjaga, kalau kita bicara menjaga keberlanjutan fungsi hidrologi hulunya ini masihnya mungkin sekarang baik tapi ke depan nggak baik, ya itu akan terpengaruh. Akan waktu kemarau, kuantitas airnya sedikit, airnya nggak mengalir gitu. Nah, ini akan terpengaruh sekali di arah hilirnya. Jadi konteks ini coba kita berpikir lebih komprehensif, lebih apa namanya, lebih luas lagi, bahwa kita nggak hanya bicara soal kualitas air di sini tapi seoke ininya apakah secara saat ini, apakah nanti ke depan saat musim hujan saja gitu. Nah, ini menjadi banyak sekali. Kalau dibaca ya ini air ini yang menjadi media untuk para sedimen, energi ataupun organisme dari dalam komponen landscape. Nah, ini saya perlihatkan gambaran faktual di lapangan ya rekan-rekan. Kalau masih aktif ini tambangnya aktif ya. Ini aliran air bisa dikelola, dimasukkan ke satu titik namanya settling pond. Ini banyak sekali kompartemen-kompartemen. Ini dari safety pond, ini mengatur debit aliran. Nah, ini di sini titik penahatan. Nanti ada sungai penerima di sini. Ini aliran yang lebih tinggi ya, jadi mengalir ke sini seperti itu. Ini ada pengelolaan water treatment di sini. Nah, kalau sudah selesai akan seperti ini. Yang tambang tadi di arah hulu ini sudah direklamasi, direvitalisasi. Ya, ini masih ada sistem settlement nanti ke arah hilir seperti ini. Kalau kita bayangkan bahwa reklamasinya yang ini itu tidak bisa menghasilkan kerapatan tanaman seperti ini, maka akan terus diperlukan upaya pengelolaan air secara terus-menerus. Dan itu tidak mungkin karena perusahaan sudah nggak di situ nantinya. Jadi ini harus dirubah agar tutupan lahannya bagus, sehingga tanpa ada pengelolaan aktif treatment, kualitas air ke arah hilir ini akan tetap baik dan terjaga. Dan yang menarik adalah, nanti kita akan lihat, dan menarik. Jadi kita jangan tertipu dengan, bukan tertipu ya kata ini, kita jangan melihat hanya untuk hari ini ya, kita harus memikirkan hari esoknya, meskipun mungkin kita sudah tiada, tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita gimana. Jadi komposisi tanaman ini juga perlu dilihat. Kalau saat ini sepertinya bagus ya saat ini, tapi kalau kita lihat nanti misalkan lebih detail lagi, jenis tanaman seperti apa, umurnya berapa panjang, apakah dia bertahan ratusan tahun atau tidak, ini juga menjadi pertanyaan. Nah, saya berikan satu contoh yang lebih real ya, bagaimana memang benar konektivitas hidrologi itu terjadi gitu. Kalau ini adalah catchment yang berkaitan dengan lahan bekas tambang gitu ya, ya secara topografi memang seperti ini gitu. Sehingga kalau kita nggak manage area hulunya, ya catchment-nya yang merupakan area reklamasi, ya danau pasca tambangnya secara kuantitas, secara kualitas itu juga akan terpengaruh. Dan pada gilirannya di area hilirnya ini juga akan terpengaruh. Di area hilir ada pemukiman di situ.
Jadi kita ingin kalau dalam konteks ini secara kuantitas inflow-nya itu terjaga, secara kualitas juga terjaga. Bagaimana jaga secara kuantitas? Berarti catchment ini harus saya jaga nih. Dengan cara apa? Saya harus periksa lagi nih vegetasi saya seperti apa untuk area ini. Gitu. Sehingga nanti musim kemarau pun si danau ini akan mampu memberikan suplai aliran ke area hilir. Seperti itu. Oke, kalau kita bedah, ini tadi yang bagian hulu, apa yang harus dijaga gitu. Ini akan menjadi catchment gitu ya. Kecuali ya memiliki izin mengalirkan sungai ke dalam void, tapi itu susah gitu ya. Dan misalkan kalau tambangnya berada di hulu, kan nggak mungkin mengalirkan air yang di bawah ke atas ya, tidak mungkin memompa. Jadi benar-benar kalau memang source dari danau pasca tambang tadi adalah dari catchment, dari runoff, dari subsurface flow, ya ini harus kita jaga gitu. Secara geotekniknya, secara geokimia, vegetasi, komposisi tanaman, dan keberlanjutan tutupan lahan. Seperti itu. Ini secara umum ya. Untuk yang produktif ya, ini contoh saja sebenarnya kurang masif juga ya, karena beberapa ya ada yang berhasil, ada yang tidak gitu ya, tapi ini bisa dicoba gitu. Nah, ini untuk meningkatkan fungsi catchment area, tidak hanya sebagai fungsi lingkungan, tapi juga fungsi produktif. Gitu. Nah, sekali lagi ini tadi komposisi jenis tanaman. Kalau di catchment kita banyak term besinya itu oke gitu. Tapi kalau banyak yang fast growing spesies, ternyata fast growing itu akan meninggal pada waktunya. Setelah 15 tahun akan meninggal. Karena memang dia sebenarnya tanaman produksi yang mana 8 tahun itu dipanen gitu. Tapi kalau di SDM itu kan hanya baru menilai tutupan tajuk. Jadi kalau antar daunnya sudah bertemu antar pohon itu bisa lulus. Tapi kalau sebarannya ini dominan untuk sengon gitu ya, nah ini ya akan menjadi problem kalau tidak dilakukan penyiraman untuk jenis tanaman yang bertahan lama atau berumur panjang. Untuk term besi pun rekan-rekan ternyata kalau secara alami umurnya panjang, tetapi secara ekonomi bisa pendek. Kenapa? Karena punya nilai ekonomi. Jadi masyarakat nantinya karena mungkin kepemilikannya nanti setelah pasca tambang itu akan ke pemerintah, ya siapa yang menjaga gitu? Karena punya nilai ekonomi untuk bikin mebel atau apa. Saya pernah lihat di Shopee atau apa itu ya, dijual nih satu pohon itu bisa 8 juta, apalagi yang sudah sebesar ini. Jadi pilih jenis-jenis yang mungkin ya secara ekonomi juga nggak menarik, tapi secara ekologi itu bagus gitu ya. Tapi yang jelas harus lihat nih komposisinya. Nah, kalau kita bicara tadi ya konsep hidrologi untuk model danau pasca tambang gitu ya, secara landscape. Nah, sekarang bicara yang perairan, gimana perairan isi danau ini gimana? Danau bagusnya apakah musim hujan saja atau musim hujan keruh, kemudian pH-nya rendah gitu ya, kemanfaatannya juga tidak bagus gitu ya. Padahal kita ingin danau pasca tambang itu memberikan manfaat ekologi dan ekonomi gitu. Sehingga ini yang mungkin menjadi blue ocean berikutnya untuk diteliti ya. Jadi ada keterkaitan antara itu tadi catchment area ya dengan danau pasca tambangnya. Oke. Nah, danau pasca tambang seperti ini contoh di Adaro ya. Ini kita juga melakukan monitoring untuk hidrometeorologinya. Ini keberadaannya yang menyuplai air ke Sungai Nungkaran namanya ya di situ. Oke. Nah, kita perlu mempertimbangkanlah nanti danau ini untuk apa. Dan nantinya ke pemerintah, meskipun saat ini kondisinya bagus ya, tetapi ke pemerintah masih belum cukup. Kenapa? Karena diperlukan kriteria keberhasilan secara kuantitatif. Nah, untuk itu akan melakukan kajian dulu, karena yang menentukan kriteria keberhasilan itu berdasar hasil dari kajian yang nanti di-present ke SDM untuk
tetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Misalkan untuk danau ini tetapkan sumber air baku, atau untuk area produktif wisata kriterianya detailnya itu harus dicantumkan. Kalau untuk perikanan, ya perikanannya dengan cara apa? Keramba apung kah? Atau nanti di kolam-kolam perikanan di hilir, jenisnya apa, berapa banyak, dan lain-lain. Itu harus disepakati, ditetapkan nantinya ke pemerintah. Jadi, tapi yang jelas kalau parameter pH, TSS, di soft oksigennya bagus, ya ini ya sudah oke nantinya untuk dikembangkan untuk area produktif. Nah, saya berikan contoh untuk tanaman, kalau di sini itu namanya kariwaya, kalau di Kalsel. Kalau di Jawa itu beringin atau jenis-jenis ficus. Ini dihormati atau ditakuti ya. Ini secara kayu juga nggak bagus untuk dimanfaatkan. Orang sini juga nggak berani menebang, sehingga ini akan awet. Umurnya juga panjang, ini juga bisa memperkuat lereng dan pasca tambang. Jadi kita perkaya seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini area hilirnya. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan area yang di luar tapak bekas tambang. Misalkan ada sungai penerima tadi, ekoriparian kita bentuk. Jadi kanan kirinya kita lakukan penanaman pohon-pohon tertentu yang bisa meningkatkan fungsi lingkungan maupun sosial ekonomi. Nah, ini yang dikembangkan ya konsep ini, sehingga nantinya kalau kita intervensi juga bagian hilir, kemanfaatan sosial, ekonomi kepada masyarakat itu bisa lebih baik lagi. Ini contohnya ya, ini dari Danau Pasca Tambang, ini titik keluaran, ini masih dipantau, masih dilaporkan. Dulu kita intervensi apa? Ternyata dulu itu airnya bagus, tapi banyak sampah gitu ya. Kemudian kita intervensi, kita ajak juga masyarakat untuk terlibat untuk pembersihan sampah, sehingga jadi tempat bermain air ya. Ini bannya ini disewakan Rp1.000 satu hari, bebas satu hari penuh gitu ya untuk anak-anak. Ini salah satu dampak positif ya. Tapi begitu ada ini proyek dari PU, ini ada jaring kawat-kawat gitu ya. Dengan adanya kawat-kawat ini, ban-ban ini suka meletus. Jadi ternyata anak-anak ya akhirnya nggak main lagi di sini. Nah, ini juga tadi ada kolaborasi yang kurang pas gitu ya, antara pemerintah dengan program kita gitu. Contoh realnya seperti itu. Oke, hal lain yang mungkin bisa dikembangkan ya kita harus promote untuk bahwa tambang ya ini juga menjadi habitat fauna, kemudian juga bisa kita kembangkan produk-produk dari potensi ekonomi lokal, UMKM ini madu penulut. Oke. Di mana terlihat ini kita bisa bandingkan tahun 2003 dari sebelumnya, katakanlah ini tahun 2003, 20 tahun kemudian seperti apa. Kalau kita lihat ini 2003 ini adalah jalan provinsi yang mana di sini perumahannya juga belum berkembang, tapi dalam 20 tahun ini sangat-sangat berkembang di sini. Jadi ini area alami, ini batasnya. Oke. Kemudian ini tambang aktifnya ya, tambang aktif di tahun 2003 ini tambang yang sudah direklamasi di kondisi tahun 2023. Jadi bisa kita lihat ya, ini yang masih ada lubang tambang bisa di backfilling ini, tapi menyisakan ya lubang bekas tambang seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat vegetasinya ya, ini kita pakai normalized difference vegetation index ini tahun 2003, ini tahun 2020, 2003 apa balik ini ya, sama 2023 ya. Tetapi kalau kita lihat ini yang
eh, lebih hijau lebih baik. Ini masih aktif sekali ya, saya merah. Ini sudah mulai agak kuning kehijauan seperti itu. Jadi kita bisa memetakan antara serisnya ya, antara tahun sebelumnya dengan kondisi sekarang. Oke, oke, Bapak Ibu, rekan-rekan, ini yang terakhir. Untuk kesimpulan yang pertama, jadi pertambangan itu tentu memiliki dampak positif di aspek sosial ekonomi, namun juga memiliki dampak negatif ya terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif ini perlu dilakukan pencegahan dan mitigasi ya melalui program remediasi dan reklamasi lahan bekas tambang. Jadi saya tidak mencantumkan kata restorasi di sini ya. Konsep remediasi, reklamasi, dan restorasi ini adalah konsep pemulihan lingkungan gantung dengan kondisi awal dan tujuannya. Kalau restorasi tidak kita pakai karena mengembalikan sesuai dengan lahan awalnya, itu di mana itu hal yang tidak memungkinkan. Kemudian yang ketiga, salah satu tantangan dampak lingkungan adalah air asam tambang. Ini yang biasanya memerlukan strategi untuk remediasi. Kemudian reklamasi plus-plus merupakan konsep memberikan nilai lebih terhadap proses reklamasi dan hanya bertujuan untuk pemulihan fungsi lingkungan sesuai peruntukannya, namun juga bermanfaat secara sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Nah, kemudian dengan cara apa? Dengan pendekatan landscape, lahan bekas tambang berbasis model hidrologi untuk reklamasi dengan membagi konsep landscape yang menjadi catchment area, area reklamasi, dan pasca tambang, dan area hilir, kita dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan manfaat sosial ekonomi lahan bekas tambang. Mungkin demikian Mbak Reni dan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, mungkin bisa kita lanjut diskusi ya. Ini agak panjang ya, slide-nya cukup banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi untuk sharing pengalaman Bapak mulai dari Freeport sampai ada luar biasa, karena kami yang di dunia akademisi, baik pendidiknya maupun mahasiswa, rasanya sangat perlu untuk memperoleh sharing pengalaman langsung dari Bapak sebagai pelaku dalam hal karisasi environment, utamanya dalam kewajiban melakukan reklamasi oleh aktivitas pertambangan. Dimana kalau dilihat di awal itu dilihatnya sebenarnya kerusakan lingkungannya banyak, tapi dilematisnya dapat kita juga butuh di aspek sosial ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kami persilakan kepada audiens yang ingin bertanya langsung kepada Pak Didi bisa menggunakan menu raise hand, atau kalau yang malu-malu untuk menyampaikan pesannya secara langsung, menyampaikan pertanyaannya secara langsung, bisa dituliskan di kolom komentar. Panitia akan mencatat pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah ada yang tidak sabar untuk menyampaikan pertanyaannya, Pak Didi. Kami persilahkan kepada Saudara Jubert Prima untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Jubert Prima, mahasiswa pengolahan tanah dan air. Pak Didi, saya di sini ingin bertanya bagaimana langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan hasil remediasi lahan, terutama di area yang rawan untuk dijadikan tambang ilegal. Sebagai contoh, di kampung saya itu di Sulawesi Utara ada salah satu bekas tambang perusahaan Amerika yang cukup terkenal. Itu sudah diremediasi, namun peti penambang ilegal itu masuk, Pak, ke itu, walaupun udah dijadikan kebun raya. Iya. Kemudian saya ingin bertanya juga tentang menghadapi tantangan peti pasca remediasi ini. Apakah ada teknologi remediatif yang dapat mempersulit atau bahkan meniadakan potensi penggunaan lahan untuk penambangan ilegal? Sekian, terima kasih. Langsung dijawab atau tiga penanya dulu? Terima kasih Hubert. Monggo Bapak langsung saja, tidak apa-apa, sambil langsung ya, audiens lain menyiapkan pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Mas Hubert ya.
Jadi ini kaitan dengan kondisi ya lahan yang sudah diremediasi, direklamasi begitu ya. Namun kemudian ada intervensi, ada masuk ke penambang tanpa izin seperti gitu ya. Jadi yang pertama sebenarnya kalau dari sisi regulasi itu status lahan setelah dilakukan reklamasi ataupun pasca tambang ya, kalau reklamasi itu masih area aktif yang menjadi tanggung jawab atau kontrol dari perusahaan. Kalau sudah pasca tambang, begitu keseluruhan kriteria pasca tambang itu sudah dipenuhi oleh perusahaan, maka lahan tersebut diserahkan kepada pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini di Kementerian SDM itu. Nah, proses selanjutnya ini statusnya bisa jadi diberikan ke pemerintah daerah gitu ya. Nah, tanggung jawabnya itu sebenarnya di pemerintah gitu. Nah, cuman mungkin detailnya saya nggak mengetahui ya kalau case yang di Sulawesi tadi ya. Namun kalau dari sisi perusahaan begitu telah ada serah terima lahan pasca tambang tadi kepada pemerintah, tanggung jawabnya sepenuhnya ke pemerintah begitu. Kemudian yang berkaitan dengan teknologi bagaimana menghilangkan ya peti ya. Pertama begini ya, kalau tambang itu ya itu yang bisa menghambat itu sebenarnya hanya masalah untung sama hujan gitu ya. Jadi kalau secara teknologi mungkin kita bisa melakukan pemantauan dengan teknologi penginderaan jauh, kita pakai drone gitu ya. Tetapi kalau menghalangi untuk perusahaan ya itu agak sulit gitu ya. Yang jelas kalau air banyak hujan itu dimanapun pasti berhenti ya. Nah, perusahaan tambang manapun kalau hujan pasti berhenti karena tidak aman ya. Tidak seperti industri lain gitu. Jadi yang bisa menghalangi hujan. Kemudian dari sisi kalau sudah tidak ekonomis gitu ya, itu nggak mungkin digali lagi. Tetapi masalahnya adalah ya eh, ini ya karena ini mungkin manual gitu ya dan skala mungkin kecil tapi banyak gitu ya sehingga ya ini juga kalau menurut mereka ekonomis. Saya nggak akan bicara masalah di luar keahlian saya ya, tetapi ini juga related dengan pentingnya penegakan hukum ya tentunya ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan tambang ilegal tanpa izin itu ada ya itu berarti pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Tentunya aparat yang berwenang yang lebih berwenang untuk melakukan penindakan karena nanti juga akan ada dampak negatif secara lingkungan dan juga secara keselamatan juga tidak terjamin ya. Misalkan kena potensi longsor gitu ya kan kita pernah lihat juga di berita televisi di media gitu ya tambang ilegal baik itu yang underground yang buat terowongan sendiri nggak standar kemudian menggali galian yang terlalu dalam ya jadi kerugian keselamatan gitu ya. Tapi yang jelas kalau dari sisi kita mungkin mahasiswa mungkin bisa berperan melaporkan ya dengan cara apa? Tadi kita punya teknologi drone bahkan di Google kalau ada perubahan lahan itu akan jelas terlihat ya. Jadi seperti itu ya Mas Hubert ya. Terima kasih. Terima Mudah-mudahan menjawab kasih, Pak. pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih untuk insight-nya Pak Didi. Selanjutnya, kami persilahkan pada audiens yang ingin bertanya secara langsung atau menyampaikan pertanyaan di kolom pesan, silahkan. Jadi ada yang raise hand, tapi sepertinya sudah tidak muncul lagi di layar saya. Oh ya, Shirley, silakan Shirley. Baik, sebelumnya terima kasih pada Bu Reni yang telah memberikan kesempatannya pada saya untuk bertanya. Izin bertanya Bapak, mungkin ini sedikit menyimpang dari topik pembahasan yang telah dibahas pada pertemuan ini. Izin bertanya, Ya, nah silakan. jika pertambangan seperti emas dan tembaga yang terdapat pada perusahaan di Freeport Timika yang
mana itu telah berdiri sejak tahun 1966 kalau nggak salah ya Pak. Dan itu dari perusahaan tersebut itu telah menghasilkan jutaan ton emas serta miliaran ton tembaga ya Pak. Nah, itu bagaimana perusahaan tersebut itu dapat bertahan begitu lama Pak. Sedangkan potensi alam seperti emas dan tembaga tersebut itu tidak bisa diperbarui. Nah, apakah hal tersebut itu menunjukkan bahwa potensi alam tersebut itu yang sangat banyak dan memungkinkan untuk tidak kunjung habis atau terdapat perusahaan tersebut menerapkan alternatif lain untuk dapat menjaga keberlanjutan operasinya gitu Pak. Seperti itu kurang lebih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Shirley. Monggo Mbak Didi. Baik, terima kasih Mbak Sherly. Wah, ini mengingatkan kerja di Freeport ya, untuk pernah kerja di sana. Jadi berhak untuk menjawab juga dan menjelaskan. Oke, jadi begini, apa namanya, yang perlu diingat di mindset kita adalah apapun mineral maupun batu di bumi ini jumlahnya limited ya. Sebanyak apapun itu limit ya. Jadi tidak unfinite ya, tidak terbatas seperti misalnya mungkin perikanan gitu ya yang selalu terbarukan. Karena proses geologinya itu untuk bisa menghasilkan endapan jebakan mineral maupun batu bara itu perlu proses gitu ya. Yang dinamakan tidak terbarukan itu tidak dapat diperbaharui itu kalau proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun, tapi proses pemanfaatan untuk mungkin 10, 100 tahun begitu ya, seperti itu. Jadi dimanapun cadangannya itu pasti limited, termasuk di Freeport Indonesia. Memang pada saat awal itu kan mulai tambangnya di Esberg gitu ya, kemudian mau habis ternyata di sebelahnya ada cadangan yang lebih besar di situ ya. Tapi bukan berarti bahwa itu baru kemarin, enggak, itu sama-sama terbentuk jutaan tahun yang lalu. Tapi memang baru ditemukan setelah selesai. Desberg itu open pit ya, itu selesai di 2018 Pak ya. Terus kemudian ternyata di bawahnya masih banyak cadangannya. Bukan berarti yang di bawahnya itu baru terbentuk kemarin, tetapi itu sama gitu ya, proses geologi yang memerlukan waktu yang lama. Dan kebetulan ada di situ. Sampai berapa? Nanti ada juga mungkin begini kondisinya ya, waktu grade-nya grade rendah itu dengan kondisi harga komoditi saat ini tidak ekonomis, tapi suatu saat ekonomis sehingga bisa ditambang, itu juga bisa. Jadi ada kondisi di mana yang dinamis gitu ya, misalkan tiling mungkin teknologi sekarang dianggap belum bisa diusahakan mengekstraksi mineral lagi gitu ya, tembaganya misalkan. Tapi suatu saat ada teknologi yang memungkinkan bisa kita lakukan pemanfaatan. Jadi seperti itu kondisinya Mbak Sherly ya, bukan yang jelas semuanya untuk mineral itu tidak terbarukan, tetapi ada kondisi lifetime-nya itu bisa di-extend gitu. Seperti itu Mbak Sherly. Semoga bisa menjadi. Baik, terima kasih Pak Baik, Didi. Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Silakan. selanjutnya kami beri kesempatan untuk mahasiswa yang join atau mungkin Bapak Ibu tamu undangan juga kalau mau bertanya langsung ke Pak Didi. Baik, ada Mas Arif Firmansyah, silakan. Baik, Bu Buren, terima kasih atas kesempatannya. Saya Arif Firmansyah dari mahasiswa pengelolaan tanah dan air, Pak Didi. Terima kasih atas pemaparannya yang sudah menambah wawasan baru bagi saya. Tadi disebutkan Pak di materi Pak Didi bahwasanya ada proses pertambangan sampai reklamasi lahan. Nah, di proses itu tadi saya sempat menangkap ada proses pemindahan lapisan atas. Nah, ini nantinya pemindahannya itu apakah langsung digunakan untuk reklamasi lahan di area lain atau disimpan di area tertentu. Nah, apabila disimpan ini apakah ada
upaya khusus ya Pak untuk mempertahankan kualitas tanah ini agar sama yang seperti sebelum dipindahkan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, monggo Pak Didi. Ya, terima kasih Mas Arief. Ya, benar ya. Jadi setelah dilakukan land clearing, secara proses kita harus memindahkan, menyimpan, ataupun menggunakan langsung lapisan tanah ya. Jadi kalau di tambang itu kita sebut sebenarnya tidak topsoil ya, karena topsoilnya ternyata sangat-sangat tipis gitu. Jadi subsoil pun itu kita juga amankan. Jadi itu ada SNI-nya. Nah, seperti apa pemanfaatannya? Paling efisien sebenarnya langsung bisa digunakan ke area reklamasi yang secara progresif dilakukan. Jadi pada saat pembukaan lahan baru, baik untuk tambang maupun infrastruktur, itu lapisan tanah pucuknya itu kita langsung bisa tebarkan di area reklamasi. Itu yang paling ideal seperti itu. Nah, namun karena ada kondisi-kondisi misalkan jaraknya cukup jauh dan lain-lain, maka itu perlu disimpan dulu. Jadi istilahnya ada stop topsoil. Nah, stop topsoil itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga kualitasnya. Tapi memang sebenarnya ya topsoil itu kalau dari sisi kesuburan, kalau yang tadi yang kita lihat di profil tanah itu ya nggak begitu subur juga. Tapi secara sifat fisiknya lebih tanaman tumbuh. Nah, topsoil itu ya disimpan, misalkan tinggi benchnya, kemudian nanti harus di untuk ada kontaminasi seperti itu. Tapi memang sekali lagi isi kualitas ya kurang lebih ya dengan lapisan Jadi maksud saya begini. Jadi meskipun kita tebar ya tentu pemupukan yang cukup, pemeliharaan yang baik itu yang mendukung keberhasilan penanaman dari topsoil ya, yaitu tentu untuk media nutrisinya itu dari pemupukan dan pemeliharaan. Mungkin seperti itu Mas Arief. Baik, ada feedback Mas Arief? Sudah cukup berani. Terima kasih Pak Didik. Ya, terima kasih. Baik, kami masih ada waktu ini. Masih ada waktu 5 menit. Kita buka kesempatan untuk penanya. Mungkin satu lagi penanya, silakan. Mumpung kita kedatangan beliau praktisi langsung yang bekerja di reklamasi dan rehabilitasi lahan dari PT Adaro. Silakan. Atau mungkin dari Bapak Ibu undangan, monggo. Selain mahasiswa, jadi forum ini selain untuk mahasiswa juga untuk Bapak Ibu yang bergerak langsung di bidang remediasi, reklamasi dan rehabilitasi lahan. Mohon. Arahnya berbeda. Baik, silahkan Tama Selin. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya di sini izin bertanya kepada Pak Didik. Tadi di materi yang sudah Bapak sampaikan itu ada mengenai teknologi revegetasi ya Pak, di mana salah satu teknologinya itu adalah menggunakan hydroseeding. Nah, untuk yang hydroseeding itu kan memang udah pernah dijelaskan atau udah pernah sekilas lah dibahas di mata kuliah. Namun untuk penerapannya itu saya masih kurang Pak, kurang familiar lah gitu bagaimana cara penerapannya. Nah, untuk hydroseeding ini kan dia sistemnya kayak penyebaran benih-benih ke lahan yang pertambangan. Namun dalam pertumbuhannya kan pasti membutuhkan waktu yang lama begitu ya Pak ya, yang cukup lama lah dibilang. Sebelum nanti tanamannya dari penerapan itu bisa tumbuh, apakah ada cara lain begitu Pak atau teknik pemulihan lain menunggu hydroseeding itu bisa tumbuh
untuk memenuhi lahan seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mas Selin. Monggo Pak Didi. Terima kasih Mbak Tama. Jadi gini, seeding itu kita perlukan ya menutup lahan itu dengan cover crop, ya rumput-rumputan, sejenis rumput-rumputan itu secara cepat. Jadi cepat, jadi 3 bulan itu sudah tumbuh. Karena apa? Karena tumbuhnya lama-lama semakin intensif gitu. Jadi konsep hydroseeding itu suatu area yang luas dengan pupuk, ada benih, kemudian ada mulsa di situ, ada yang bisa merekatkan. Jadi kita semprotkan sehingga karena semprot sehingga tanaman rumputnya itu, legume-nya itu tumbuhnya dan bisa mengcover juga. Nah, tadi contohnya kalau itu ya memang itu di regulasi juga diatur gitu ya untuk metode hydroseeding itu untuk digunakan. Termasuk kalau mungkin lewat jalan tol ya yang di dinding-dindingnya itu ya yang ada tanahnya pasti dilakukan hydroseeding. Jadi kenapa dia lebih cepat tumbuh? Karena ada air, kemudian itu tadi ada nutrisinya gitu ya. Kecambahnya juga cepat dan juga pertumbuhan tanamannya juga ya, kalau di kita itu 3 bulan saya sampaikan. Nah, kemudian adakah teknik lain kalau itu, tapi cara macam-macam ya, ada mungkin aeroseeding, ada hanya kalau manual ya mungkin tujuan-tujuan tertentu ya, benih-benih yang tumbuhan pokok itu bisa dimasukkan, benihnya itu nggak terlalu besar gitu ya, sehingga waktu disemprotkan itu contoh benih sengon itu ternyata juga bisa langsung gitu. Di lapangan tumbuhnya ya sama gitu. Tapi pada saat tumbuh si pohon ini ada yang jaraknya jadi tidak, sehingga nanti pada saat sudah agak besar perlu dilakukan jadi kesimpulannya hydroseeding saat ini menjadi hal yang efektif ya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman crop dalam luasan yang banyak, yang luas, lebih cepat untuk tumbuhnya. Mungkin seperti itu, Mbak Tam. Baik, terima kasih. Mama Selin, apakah ada feedback terkait respon dari beliau? Mungkin dari saya cukup jelas, Bu. Terima kasih. Baik, sudah di penghujung acara. Sebagai moderator di sini tugas saya adalah menyampaikan ringkasan dari webinar di pagi hari ini, kuliah 3-in-1, Lesson Learned Mine Remediation oleh Bapak Didi Triwibowo dari PT Adaro Indonesia yang memberikan banyak wawasan, pengetahuan, serta sharing pengalaman dari lapangan secara langsung di mana semua area bekas tambang wajib direklamasi. Material pembangkit asam yang saat ini dilakukan di pertambangan modern itu wajib untuk dienkapsulasi. Kemudian kerusakan di daerah hulu, daerah aliran sungai akibat aktivitas pertambangan sangat berdampak sampai ke daerah hilir, mulai dari sedimentasi, pencemaran lingkungan dari logam-logam berbahaya yang akan mencemari lingkungan, baik itu tanah, air, maupun udara. Sehingga harapannya adalah kolaborasi antar sektor untuk mensukseskan pemulihan lahan pasca tambang itu sangat diperlukan agar pemulihan lahan ini dapat berjalan dengan sesuai dengan rencana dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila
banyak salah kata. Saya mohon maaf selaku moderator. Terima kasih kepada Pak Didi untuk kesediaan Bapak sharing dan teman-teman mahasiswa serta tamu undangan yang sudah berkenan hadiri pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Inggar selaku MC. Baik, terima kasih Bu Reni. Acara selanjutnya yaitu penyampaian sertifikat kepada dosen praktisi oleh Dr. Reni Ustiati. Monggo, Bu Reni. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat. Sebentar. Saya mohon izin untuk menyerahkan sertifikat atas kesediaan Bapak dalam memberikan sharing pengalaman kepada kami semua. Tidak banyak Bapak hanya bisa memberikan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kami kepada Bapak. Baik. Terima kasih. Baik, mungkin dibantu panitia untuk Kandidat ya, amin, amin. Tidak mau Bapak. Ini adalah bentuk doa kami semua untuk Bapak agar segera terlaksana. Terima kasih Pak Didi. Semoga kita semua bisa berjumpa lagi di lain kesempatan yang lebih baik. Ternyata ini ada pertanyaan yang baru muncul Pak. Bagaimana Pak? Oh iya, silakan. Saya free. Silakan. Jadi nyelip Nanti saya akan sharing sebelum materinya juga. penutupan. Ya. Enggak. Jadi ini ada yang bertanya. Izin bertanya, Bapak tadi sudah dijelaskan cukup lengkap terkait dengan teknologi reklamasi berjenis tambang open pit. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan teknik reklamasi pada jenis tambang underground. Terima kasih. Pertanyaan ini datang dari Mbak Ayu Putri Ariska. Ayu Putri ya, bagus sekali pertanyaannya. Tambang underground atau tambang bawah tanah itu relatif lebih kecil ya untuk dampak lingkungannya dibandingkan dengan open pit karena dia hanya langsung targetnya kepada ore ya. Jadi overburden ataupun nya itu hanya pada saat membuat tunnel ataupun akses ke bahan tambangnya, baik itu mineral maupun ada dampak. Kemudian kalau misalkan untuk air asam tambang nanti bekas tambang bawah tanahnya itu juga bisa karena dia bisa jadi dengan air tanah. Nah, paling tetapi dampak yang perlu diwaspadai adalah dampak interaksi dengan akuifer, kemudian juga air asam tambang itu juga bisa terdampak. Tapi secara general kurang lebih safe, secara environment ya itu lebih kecil dampaknya untuk tambang bawah tanah. Jadi katakanlah gini, makanya pemerintah itu memberikan izin di hutan lindung boleh untuk tambang, tapi tambang artinya pemerintah juga menyadari kalau dampaknya lebih kecil ya untuk tambang bawah tanah dibandingkan tambang open pit atau tambang permukaan. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini ya. Antara Nah, kan kalau masih ada saya kalau satu tertinggal nanti harus membuat webinar serupa untuk mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi dari mahasiswa kami yang penasaran dengan pengalaman di lapangan seperti apa. Baik, saya kembalikan lagi ke Mbak Indah. Monggo. Baik. Terima kasih kepada Dr. Didi Triwibowo telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Demikianlah acara kuliah 3-in-1 kali ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dosen Departemen Tanah, teman-teman mahasiswa S2 PTA. Terima kasih kepada Dr. Didi Triwibowo yang telah berkenan menjadi dosen praktisi kita pada hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas memohon maaf sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Selamat berakhir pekan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Didi, Bu Reni, sama-sama Pak Sar. KPS.
selaku KPSPTA, Pak Inggar. Terima kasih semuanya. Pak Makasih Mbak Didi. nanti kami undang lagi Terima nih. kasih Mas Gun. Iya, makasih Mbak Didi. Mbak Didi. Semoga tidak kapok kami undang ya Pak. Siap-siap, kayaknya masih banyak yang malu-malu nih untuk bertanya. Oke. Ini Izin. campuran Bapak dari mahasiswa S1, Oh, oke. S2, tapi kebanyakan